Satu ini ke satu. Kayak tidak pernah ketemu di TikTok. Gini, tadi antum ditanya sama Habib, ada nggak persyaratan harus ada kitab sezaman? Malah antum balik nanya, mana yang melarang harus ada kitab sezaman? Ini turukut taklidiyah yang anda tanyakan, itu ditanya dulu tadi sama Habib. Nah, kenapa Habib kok nanya? Karena musonnif i'adatul akhyar orangnya tidak konsisten. Kenapa saya tidak katakan konsisten ya? Jadi Kiai Haji Imaduddin itu setiap menulis sebuah dalil, beliau selalu mengambil dalil yang ketepatan cocok dengan pendapatnya, tapi biasanya tidak beliau teruskan ibaratnya. Buktinya Kiai Haji Imaduddin Utsman menulis kitab Ilmu Nasab pada halaman 28, pada teks Al-Muhawwirus Sabi', beliau ya Al-Mihwarus Sabi', beliau kan menyebutkan tuh ya bahwa metode dalam penetapan nasab ketika disebutkan oleh referensi-referensi dari kitab-kitab ahli nasab. Nah, itu tidak beliau teruskan karena rujukannya Google. Saya lihat ya, saya lihat di Google, bener nggak seperti itu? Ternyata di Google yang beliau kutip ini ada ya, di bawahnya itu tersebut begini Kiai. Nah, ini ya, saya bacakan. Innal mudawwanat al-khatiyah wal musannafat allati sunnifat fil qarnaini al-madiyaini. Ingat ya, fil qarnaini al-madiyaini. Jadi contoh sekarang ada Habib mengaku saya adalah Habib keturunan Ba'alawi. Nah, maka untuk menetapkan nasabnya dia cukup dengan menggunakan 2 abad sebelumnya kitab nasab. Itu tertulis di referensinya Kiai Imad sendiri. Tapi kenapa tidak dikutip? Karena tidak sependapat dengan pendapatnya. Jadi hanya diambil dari yang metode nasabnya saja. Padahal pas di bawahnya ada kalimat seperti itu. Fil qarnaini al-madiyaini wa huwa minal mudawwanat al-mutaakhirah hiyal munjid, menjadi pendukung fi itsbati sihhatil intisab. Iya. Jadi Kiai Haji Imaduddin ketika mengutip di dalam Google, beliau tidak jujur. Ini namanya kecurangan ilmiah. Seharusnya 1 paragraf selesaikan dan narasinya apa di sana. Ternyata untuk membuktikan kesahan nasab Ba'alawi yang ada sekarang cukup kitab 2 abad. Tertulis di mana? Di dalam kitabnya Kiai Haji Imaduddin sendiri, Metode Ilmu Nasab. Sekian, terima kasih. Masih ada waktu, silakan. Berapa menit? 5 menit. 5 menit. Oke, saya minta ini langsung dijawab. Apakah bainatun shorikhatun dalam Asyajarah al-Barakah itu benar-benar bainah shorikah? Saya udah berkali-kali menguji jadi. Oke, saya pengen nanya, apakah Asyajarah al-Barakah itu benar-benar bisa jadi bainatun shorikhatun? Kalau bainatun shorikhatun itu Ubaidillah itu ibnu, bukan orang lain, bukan Ahmad bin Ahmad al-Muhajir. Itu yang pertama. Terus tunjukkan kepada saya 100 saya udah nyempel. Dan paling tidak 27-nya itu bermasalah dari segi tempatnya, dari segi bin-binnya. Kiai Imad kan mendasarkan pada mafhum, ketika itu hasr, ya hasr. Kenapa pada redaksi yang lain itu ternyata berbeda? Secara waki itu nggak ada. Itu yang kedua. Terus yang ketiga, saya itu jengkel ketika ada orang sejarah nggak bisa dipakai untuk mengisbatkan nasab. Saya pakai redaksinya Al-Janasti. Laulat tarikh la juhilatil ansab wan darusatil ahsab. Kalau tanpa ilmu sejarah, nama fulan bin fulan bin fulan bin fulan itu artinya apa kalau tanpa ilmu sejarah? Saya dengar berkali-kali Kiai Imad ngomong as-suluk tidak bisa dipakai untuk mengisbat nasab. Apa dalilnya? Dia sendiri ngomong kalau tidak ada ilmu sejarah, nama-nama itu tidak ada artinya. Itu. Terus yang terakhir, bagaimana bisa memastikan bahwa nasab itu munqati dengan Asyajarah al-Barakah? Di manuskrip pertama saya itu punya hipotesa kalau Muhammad bin Umar Ar-Razi itu bukan Fakhruddin Ar-Razi yang Sunni. Kenapa? Di manuskripnya itu kan diijazahkan kepada Ali bin Syarosah. Oke? Ya? Ya Tengku? Itu tahunnya 597. Oke? Jika benar itu ditulis oleh Fakhruddin, dia seharusnya membuat kitab itu tahun 606. Jawab itu pertama. Terus yang kedua, jika benar itu 606. Seharusnya, karena dia belajar ilmu nasab. Nanti dijawabnya nanti, Sayyid. Kisahnya itu tenang. sudah saya jelaskan sebelumnya.
Oke, Iya, sebentar, tenang. waktu saya habis nanti. Terus Ya. yang kedua, Ali Syarofsa itu lahir di tahun berapa? Gak ada yang tahu. Tapi dalam Lubabul Ansab, dia itu punya saudara namanya Hasan bin Ali bin Syarofsa. Tahu dia itu lahir tahun berapa? 625. Katakanlah Hasan itu adalah adiknya Ali bin Syarofsa. Dalam satu tobakot berarti ada 3 orang. Kita potong 30. Masuk akal atau tidak? Jika tahun 597 dia mengijazahkan Asyajur Ambarokah yang sebelumnya disebut dengan Bahrul Ansab itu kepada Ali bin Syarofsa. Jikapun benar ada bias hijriah 30 tahun potongannya, maka itu masih tidak masuk akal. Kenapa? Karena ijazah itu harus diberikan kepada Ali bin Syarofsa dalam umur 2 tahun. Kiranya mungkinkah seorang ulama mengijazahkan sebuah kitab kepada bocah yang balik saja belum umur 2 tahun? Mungkin itu 5 pertanyaan saya pengen jawab sekarang karena Kiai Imad itu selalu berkelit tentang hal ini. Perwakilan ini saya anggap representasi dan harus sanggup menjawabnya. Kalau enggak saya bantai sekarang.